Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Senior Tan, apa yang kamu katakan kepada kepala sekte? Tanya Daniu dengan penasaran. Itu hal yang sangat rahasia, tidak bisa aku katakan pada orang lain, kata Tan Yun. Ketika semua orang bertanya-tanya apa yang dibicarakan Tan Yun dan kepala sekte, tiba-tiba Dan Tai Suang Song berkata dengan keras, "Semua orang dengarkan perintahku. Bawahan dan murid siap menerima perintah." 8 kepala divisi dan semua murid berlutut bersama. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan tidak berlutut. Kompetisi 3 sekte kuno ini adalah hal yang memalukan bagi kepala sekte ini dan untuk sekte suci Huangfu. Setelah kalian kembali ke sekte, kalian tidak boleh mengatakan apapun mengenai kompetisi 3 sekte kuno kali ini, kecuali kalian memberitakan kemenangan divisi Pil. Jika ada yang melanggar, orang itu akan dibunuh. Ekspresi 8 kepala dan semua murid berubah, lalu mereka bersujud. Bawahan dan murid mematuhi perintah. Tujuan mendasar dari perintah Dan Tai Suang Song adalah bahwa dia tidak ingin menimbulkan kepanikan di antara para murid sekte suci Huangfu. Bagaimanapun, Ruyan Wuji dan Sugeyu telah mengatakan bahwa mereka akan bergabung untuk memusnahkan sekte suci Huangfu. Waktu berlalu, 52 hari kemudian, mereka telah sampai di sekte suci Huangfu. Dan Tai Suang Song bertanya kepada Tan Yun, hadiah apa yang dia inginkan. Tan Yun berkata bahwa dia hanya membutuhkan api dan api beratribut es. Dan Tai Suang Song memberitahu Tan Yun bahwa dirinya akan mengirim seseorang untuk membawakan api kepada Tan Yun. Dan Tai Suang Song juga bertanya pada Gongsun Roxy mengenai jiwa janin yang dimilikinya dan memberitahu Gongsun Roxy bahwa seseorang akan mengirim hadiah untuknya di masa depan. Adapun Huangfu Tingfeng dan Tai Suang Song secara alami akan memberikan hadiah secara langsung. Lebih dari 100 murid divisi Pil dan murid tukang yang ikut pergi ke sekte abadi, masing-masing dihadiahi 1 juta batu roh kelas menengah. Kemudian Dan Tai Suang Song mengumpulkan 9 kepala divisi gerbang dalam dan memberitahu bahwa sekte suci Huangfu memperoleh 1000 kota untuk memasuki tanah abadi. Dan kompetisi 9 divisi gerbang dalam akan diadakan pada bulan Januari. Setelah memberitahu hal itu, Dan Tai Suang Song di depan 8 kepala divisi gerbang dalam sangat memuji divisi Pil Sen Subing karena telah mengharumkan nama sekte suci Huangfu. Dan Tai Suang Song bertanya kepada Sen Subing hadiah apa yang dia inginkan. Sen Subing dengan hormat berkata bahwa itu adalah tugas dan kewajibannya, jadi dia tidak menginginkan hadiah. Pada saat ini, Tan Xingying memberitahu Dan Tai Suang Song bahwa dia ingin menunjuk Sen Subing sebagai penatua divisi Pil gerbang abadi. Dan Tai Suang Song segera setuju. Dalam kecemburuan 8 kepala divisi gerbang dalam, Dan Tai Suang Song secara pribadi mengangkat Sen Subing sebagai penatua divisi Pil gerbang abadi. Setelah itu Dan Tai Suang Song pergi menghilang di langit. Sen Subing mengendarai perahu roh, membawa murid divisi Pil dan murid tukang menuju gerbang gunung divisi Pil. Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa dia memiliki urusan lain dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Song Wuxiao juga memberitahu Murong Sisi bahwa dia memiliki urusan lain dan akan kembali setelah menyelesaikan urusannya. Murong Sisi tahu bahwa Song Wuxiao akan pergi bersama Tan Yun. Murong Sisi sebenarnya merasa tidak senang, tetapi dirinya tetap mengizinkan. Setelah Tan Yun dan Song Wuxiao bertemu di tempat yang disepakati, Tan Yun menginjak pedang terbang, memeluk pinggang Song Wuxiao, dan terbang menuju gerbang gunung divisi jiwa binatang. 3 hari kemudian, di aula divisi jiwa binatang, ayah, setengah tahun setelah Mu Mengyi keluar dari pagoda ruang dan waktu, aku telah mengatakan isi hatiku padanya. Tetapi Mu Mengyi hanya ingin Tan Yun di dalam hatinya. Fei Xiong memandang kepala divisi jiwa binatang dan berkata dengan marah, "Ayah, murid yang baru saja menjaga gerbang gunung memberitahuku bahwa Tan Yun dan Song Wuxiao ingin menemui Mu Mengyi."
Mu Mengyi adalah murid langsung kepala divisi jiwa binatang gerbang dalam, yaitu Wu Hong. Ketika Tan Yun dikabarkan telah meninggal saat itu, Wu Hong memutuskan bahwa dia ingin membuat pernikahan antara putra kesayangannya dan Mu Mengyi. Wu Hong secara pribadi berbicara dengan Mu Mengyi mengenai hal ini, tetapi Mu Mengyi selalu tidak setuju. Sejak saat itu, Wu Hong tidak mengatakan apa-apa. Dia menjadi semakin kecewa dengan murid langsungnya. Wu Hong tidak akan pernah membiarkan murid kesayangannya menjadi wanita dari murid divisi pil. Pada saat ini, Wu Hong memandang Fei Xiong dengan kebencian dan berkata, "Kamu anak yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak dapat menangani seorang wanita." Mendengar ini, Fei Xiong berkata dengan suara yang rendah, "Mu Mengyi adalah murid kesayangan ayah. Tanpa persetujuan ayah, aku tidak bisa melakukan sesuatu." Wu Hong menjadi cemberut dan berkata, "Kamu pergilah menemui Mu Mengyi sebelum Tan Yun sampai di sana." Wu Hong melambaikan tangan kanannya dan menyerahkan sebotol pil ke tangan Fei Xiong. "Ini adalah pil mimpi. Berikan pada Mu Mengyi dan dia akan menganggapmu sebagai Tan Yun. Selanjutnya kamu dapat berhubungan dengan Mu Mengyi seperti suami istri." "Ayah, ternyata kamu masih menyayangi putramu ini." Sosok gemuk seperti babi Fei Xiong gemetar karena kegembiraan. Wu Hong berkata sambil tersenyum, "Cepat lakukan. Ayahmu ingin menggendong cucu sesegera mungkin." "Ayah, jangan khawatir." Fei Xiong tersenyum. "Oh iya, karena Tan Yun dapat naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika kamu bertarung dengan Tan Yun, berhati-hatilah meskipun kekuatanmu lebih dari cukup untuk membunuh Tan Yun. Juga saat ayah dipanggil oleh kepala sekte 3 hari yang lalu, aku mengetahui bahwa kepala sekte sangat menyukai Tan Yun. Ingat, kamu boleh menghancurkan Tan Yun, tetapi kamu tidak boleh membunuhnya." Mendengarkan hal ini, Fei Xiong tersenyum dan berkata, "Ayah, aku mengerti, aku akan pergi dahulu." Fei Xiong menginjak pedang terbang, bernyanyi di sepanjang jalan, menuju pegunungan 5.000 mil jauhnya. Pada saat ini, di depan jendela lantai 2, seorang wanita cantik sedang berdiri. Sosoknya yang indah seperti peri, yang membuat semua pria terpesona padanya. Wanita itu Mu Mengyi, yang sedang memikirkan perasaan kerinduan yang mendalam pada kekasihnya. Mu Mengyi bergumam di dalam hatinya, "Menurut perhitungan waktu, Tan Yun seharusnya sudah kembali dari sekte abadi." Mu Mengyi percaya pada kekasihnya. Ketika Tan Yun kembali dari sekte abadi, Tan Yun pasti akan langsung menemui dirinya. Oleh sebab itu, Mu Mengyi tidak pergi ke taman obat Lingsan, tetapi menunggu Tan Yun di tempat ini. Mu Mengyi tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi jijik melintas di matanya yang indah. Mu Mengyi segera ingin menutup jendela. "Junior Mengyi, tunggu." Fei Xiong berada di puncak, melambai pada Mu Mengyi dari kejauhan, dan berkata, "Ayahku berpesan, kompetisi 9 divisi gerbang dalam akan segera dimulai. Ayahku memberikan pil untuk meningkatkan kekuatanmu." Setelah mendengar bahwa gurunya mengirim pil, Mu Mengyi tahu bahwa gurunya ingin memberi Fei Xiong kesempatan untuk lebih dekat dengan dirinya. Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Senior Fei Xiong, masuklah." "Baiklah." Fei Xiong tersenyum dan mendorong pintu paviliun di lantai pertama. Saat Fei Xiong memasuki paviliun, dia menyeringai dalam hatinya, "Wanita cantik, aku akan memberikan pil mimpi padamu dan menaklukkanmu." Fei Xiong berfantasi, setelah Mu Mengyi meminum pil mimpi, dirinya dapat mencabuli Mu Mengyi sepuasnya. "Senior Fei Xiong, berikan pilnya padaku dan kembalilah. Aku merasa tidak enak badan hari ini dan ingin istirahat." Pada saat ini, Mu Mengyi menghalangi jalan Fei Xiong di tangga. Fei Xiong menundukkan kepalanya dan menoleh, lalu menatap Mu Mengyi dan berkata, "Junior Mengyi, aku khawatir kamu tidak bisa istirahat hari ini. Ayahku memintamu untuk segera meminum pil itu dan pergi kepadanya." Fei Xiong menyerahkan botol pil kepada Mu Mengyi. Baiklah, Mu Mengyi membuka botol pil dan menuangkan pil berwarna hijau. Dia sedikit kebingungan dan bertanya, "Pil apa ini?" Fei Xiong berkata tanpa ragu, "Ayahku tidak memberitahu mengenai nama pil itu."
Baiklah, mata indah Mu Mengyi memancarkan sedikit keraguan, menelan pil itu ke perutnya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Ya, mata Fei Xiong memancarkan kebahagiaan dan berjalan menuju keluar pintu dengan pelan. Begitu Fei Xiong melangkah keluar dari paviliun, suara lembut dan manis datang dari belakang masuk ke telinganya. "Tan Yun, apakah itu kamu? Jangan pergi, kamu mau kemana? Aku sangat merindukanmu." Pada saat ini, pipi Mu Mengyi memerah. Dalam pandangan Mu Mengyi, dia melihat Tan Yun sedang berjalan keluar dari paviliun. Fei Xiong menahan kegembiraan, dan saat Fei Xiong berbalik, Fei Xiong melihat Mu Mengyi menangis, datang ke arahnya dan menabrak lengannya. "Kamu orang jahat, kenapa kamu begitu lama datang ke sini?" teriak Mu Mengyi. Mu Mengyi memeluk Fei Xiong dengan penuh kasih sayang. Ketika Fei Xiong mengulurkan tangannya untuk memeluk balik Mu Mengyi, tiba-tiba sebuah suara dingin datang dari luar paviliun. "Saudara Mengyi, ketika Tan Yun dan aku kembali ke sekte, kami langsung menuju ke sini. Tetapi bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu?" Pada saat ini, Song Wuxiao memandang Mu Mengyi yang sedang memeluk seorang pria aneh. Song Wuxiao gemetar karena marah. Tan Yun di sampingnya, melihat pemandangan di paviliun, hatinya seperti disambar petir, tubuhnya menegang, air mata langsung memenuhi pipinya. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa wanita yang sangat dia cintai akan mengkhianatinya. "Tan Yun, jangan sedih, kamu tidak layak untuk wanita seperti itu." Song Wuxiao melihat air mata Tan Yun dan membelai pipi Tan Yun. Song Wuxiao juga merasakan sakit hati. "Tan Yun, aku akan membunuh mereka." Song Wuxiao memutar tangan kanannya, memegang pedang panjang dan ingin menuju ke paviliun, tetapi ditahan oleh Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya, memikirkan kenangan-kenangan yang indah bersama Mu Mengyi. Tan Yun menahan niat membunuhnya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan lemah, "Lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya, ayo kita pergi." Ketika Tan Yun hendak pergi dengan Song Wuxiao, suara genit datang dari belakang. "Tan Yun, apa yang kamu lihat? Aku sangat merindukanmu." Tan Yun memikirkan sesuatu dan melihat ke belakang ke arah Fei Xiong yang sedang membawa Mu Mengyi masuk ke dalam paviliun. "Tan Yun, saudara Mengyi tidak normal. Cepat selamatkan dia." Ketika Song Wuxiao mengingatkan, pintu lantai pertama paviliun telah ditutup. "Dasar bajingan, lepaskan wanitaku!" Tan Yun berteriak dengan keras. Sosoknya melesat dengan cepat ke arah paviliun. Serpihan kayu berterbangan. Tan Yun mendobrak pintu dengan keras. Ketika Tan Yun muncul di lantai pertama, tubuh besar Fei Xiong bergetar. Tan Yun mengamuk dan berkata, "Dasar binatang rendahan, cepat lepaskan wanitaku." Langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun melesat dengan sangat cepat. Tangan kanannya yang dilapisi kekuatan atribut ruang menghantam dada Fei Xiong. "Kecepatan yang sangat cepat," gumam Fei Xiong sambil terkejut. Cincin Qiangkun Fei Xiong menyala, mengeluarkan pedang harta karun tingkat rendah, lalu diayunkan ke arah tangan kanan Tan Yun. Api Hongmeng. Tan Yun memutar tangan kanannya. Api berwarna ungu keluar. Setelah Tan Yun memegang pedang milik Fei Xiong, pedang terbang itu langsung meleleh. "Apa? Tidak mungkin. Pedang milikku adalah harta karun tingkat rendah. Bagaimana bisa dihancurkan?" Fei Xiong sangat ketakutan. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng. Tangan kanannya tiba-tiba meraih tangan kanan Fei Xiong. "Dasar bajingan, kamu berani menyentuh wanitaku." Tan Yun meraung marah, menekan pergelangan tangan kanan Fei Xiong. "Tidak, tanganku!" Fei Xiong menjerit kesakitan. Di tengah teriakan kesakitan Fei Xiong, Tan Yun menendang tubuh bagian bawah Fei Xiong, tepatnya pada burung puyuhnya. Tubuh besar Fei Xiong menghantam tembok dan keluar dari paviliun. "Tan Yun, lain kali aku akan membuatmu mati." Fei Xiong menahan rasa sakit yang parah, mengeluarkan pedang terbangnya dan naik ke langit. Ketika Song Wuxiao hendak mengejar, Tan Yun melesat dan muncul di samping Song Wuxiao dan berkata, "Xiao, jaga Mengyi." Tan Yun melesat ke langit. Sosoknya berkedip di langit. Setiap kali Tan Yun berkedip, Tan Yun melintasi jarak 300 kaki. Setelah 5 kedipan, Tan Yun muncul di langit di atas Fei Xiong dan menghentakkan kakinya dengan keras ke arah lengan kanan Fei Xiong.
Darah berceceran di udara. Lengan kanan Fei Xiong yang patah terbang melintas di langit. Tubuh Fei Xiong jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga saat tubuhnya menabrak tanah di sekitarnya menjadi retak. "Kamu hewan rendahan," teriak Tan Yun sambil menginjak tangan kiri Fei Xiong. Fei Xiong sangat takut. Dia berpikir bahwa dia adalah orang terkuat nomor 10 dari divisi jiwa binatang gerbang dalam. Tetapi di hadapan Tan Yun, dia seperti semut yang sedang diinjak-injak. "Tan Yun, tolong maafkan aku. Aku benar-benar baru saja memeluknya, dan aku belum melakukan apapun padanya," kata Fei Xiong. "Ayahku adalah kepala jiwa binatang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Setelah Tan Yun mendengarkan kata-kata Fei Xiong, Tan Yun berkata, "Bahkan jika ayahmu adalah raja surgawi, ayahmu tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini." Percikan darah menyebar. Tan Yun menghancurkan lutut kiri Fei Xiong dengan kakinya. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.